kalau ada siswa yang terpapar dengan narkoba ini, kan nggak boleh dikeluarkan. Jadi mau diapain oleh sekolah? Selama ini kan sikit-sikit mengeluarkan. Kerja sekolah ini sikit-sikit mengeluarkan, kan itu sikit-sikit mengeluarkan. Jadi saya bilang waktu di DPR itu, karena pasal itu yang paling krusial. Saat meyakinkan 100 anggota DPR itu tidak mudah kan, meyakinkan mereka. Saya bilang sekolah itu, lembaga pendidikan itu adalah merubah orang dari tidak tahu jadi tahu. Yang berperilaku tidak baik jadi baik kan gitu. Jadi bukan hanya mendidik orang yang baik-baik aja, yang pintar-pintar. Jadi kalau seandainya mereka yang perilakunya tidak baik semua dikeluarkan ke sekolah, hak ajazi manusianya itu saya bilang itu akan dicabut oleh lembaga pendidikan, karena pendidikan itu hak asasi dasar manusia saya bilang. Kemana dia mau sekolah? Kan belum ada sekolah khusus untuk orang-orang nakal di Sumatera Utara ini, gue bilang. Belum ada saya bilang. Jadi akhirnya disetujuilah itu. Pasal itu disetujui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa man ihtada. Alhamdulillah, di pagi hari ini Allah mempertemukan kita dalam sebuah silaturahim dan silatul ilmi. Mudah-mudahan bincang-bincang pagi ini memberikan banyak manfaat dan kontribusi terhadap penanggulangan narkoba di Sumatera Utara. Bagaimana kabar Prof? Alhamdulillah sehat. Dan bagaimana Bang Zul? Alhamdulillah sehat walafiat. Dan tetap Alhamdulillah semangat. Kita kedatangan dua pakar. Yang satu adalah Prof. Hasan Bakti, merupakan pakar dan tokoh studi Islam di Sumatera Utara. Dan beliau ini sebagai Ketua Bidang Pendidikan dan Pesantren MUI Sumut. Dan juga beliau ini sebagai praktisi pendidikan terlebih pesantren di Sumatera Utara. Dan yang satu lagi Bang Zulkarnain, sekalipun tidak ada gelar profesornya, tapi sesungguhnya secara de facto beliau ini juga guru besar dalam bidang narkoba. Saat ini beliau sebagai Ketua Ganas Anar MUI Sumatera Utara. Bang Zul, besok tanggal 26 Juni ditetapkan sebagai Hari Anti Narkoba Internasional. Apa yang melatar belakangi dan tujuan dari penetapan tanggal 26 Juni sebagai Hari Anti Narkoba Internasional, Bang? Oke, terima kasih. Nah, ini kaitannya dengan Perang Candu. Jadi kalau kita masih ingat Perang Candu di Tiongkok pada masa yang lalu, itu Perang Candu itu terjadi karena ada inisiasi Inggris untuk melakukan penjajahan di Tiongkok. Padahal pada saat itu Tiongkok itu adalah negara berbudaya lah, kalau kita katakan negara berbudaya dan susah untuk dikalahkan. Jadi makanya Tiongkok itu kan nggak pernah dijajah. Nah, jadi Inggris sebagai salah satu negara penjajah dari Eropa sudah melakukan penjajahan di Pakistan sampai ke India, Malaysia, ingin masuk ke Tiongkok. Nah, ketika mau masuk ke Tiongkok itu mereka tidak mampu karena kekuatan Tiongkok itu. Nah, akhirnya mereka melakukan penanaman opium besar-besaran di India dan Pakistan itu. Nah, ketika itu sudah mulai menghasilkan, itu mereka kirim ke sana supaya dipakai, kan gitu ya. Nah, supaya dipakai supaya bisa mengalahkan Tiongkok ini, karena mereka sudah tahu bahwa kalau orang sudah menggunakan opium itu pusat sarafnya itu akan melemah, kemudian motivasinya melemah, dan kekuatannya pasti melemah. Dan itu terjadi, makanya ada Perang Candu itu. Dan dalam Perang Candu itu kan Cina itu dikatakan kalah pada saat itu, makanya beberapa pulau milik Tiongkok itu kan digadaikan ke Inggris, termasuk kan umpamanya Tiongkok Hong Kong itu kan Macau dan lain sebagainya. Makanya pada tanggal 26 Juni 1839 adalah hari ketika Lin Zhou namanya kan. Lin Zhou itu pejabat dinasti Qing di Tiongkok memerintahkan pemusnahan 20.000 peti untuk 20.000 peti candu itu dimusnahkan. Nah, dari situlah diawalinya mulai bahwa Hari Anti Narkotika Internasional itu dimulai tanggal 26 Juni. Karena itulah saat yang paling momentum pada saat itu, karena memusnahkan 20.000 PT itu. Dan itu diambil PBB, UNODC sebagai Hari Anti Narkotika Internasional.
Apa kira-kira tujuannya, Bang? Nah, tujuan yang pertama itu karena narkotika ini kan sudah musuh internasional. Ya. Tidak lagi musuh negara-negara tertentu. Makanya di PBB itu ada UNODC namanya, United Nations Office on Drug Control. Jadi tujuannya adalah supaya melakukan pemberantasan terhadap narkotika yang ilegal. Narkotika yang ilegal di dunia ini. Karena itu sangat merusak kepada manusia. Nah, kenapa? Karena ada juga yang legal. Opium itu banyak yang legal. Jadi ada ladang-ladang opium yang legal pun di dunia, tapi itu diawasi oleh PBB. Ada 3 daerah di dunia yang memang ada ladang opiumnya. Salah satunya di Pulau Tasmania, ada juga di Turki. Dan itu diawasi oleh PBB. Nah, untuk apa? Untuk kebutuhan obat dunia. Karena narkotika itu kita butuhkan dalam kehidupan kita. Nah, positifnya seperti itu. Tapi kan kalau disalahgunakan, itu sangat berbahaya kepada tubuh manusia karena tidak sesuai indikasi medisnya, tidak sesuai dosisnya, dan tidak sesuai cara penggunaannya. Dan itulah yang berbahaya. Karena kalau orang sudah menggunakan narkotika itu, yang paling utama itu diserang adalah fungsi pusat saraf kita itu yang paling utama. Makanya itu ditekan. Makanya kalau kita menggunakan narkotika dalam medis, khususnya dalam operasi kan ini ditekan. Ketika sudah ditekan, orangnya itu akan tenang, tertidur dan tak sadarkan diri. Makanya mau dia dioperasi. Kemudian yang kedua itu menghilangkan rasa sakit. Dan yang ketiga menghilangkan rasa nyeri. Itulah fungsi narkotika dalam tubuh manusia. Nah, kalau itu disalahgunakan, tidak sesuai dosisnya, tidak sesuai indikasi medisnya, dan cara penggunaannya itu sangat berbahaya kepada otak manusia, sistem saraf pusatnya, dan bukan hanya itu, tapi kepada perilaku manusia juga. Bagaimana sebenarnya, Prof, Islam melihat narkoba, terlebih santri atau juga masyarakat umum menyalahgunakan narkoba ini? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya kira saya mulai dulu dari awal ya, bahwa Islam itu kan agama yang sempurna. Kesempurnaan itu antara lain diukur dengan ajarannya yang memang mencakup seluruh aspek kehidupan. Jadi termasuklah kehidupan dunia dan akhirat, agama, negara dan sebagainya, ya kan, termasuklah masalah narkoba. Karena itu, salah satu tanggung jawab Islam ialah memberikan ajaran mengenai itu. Misalnya mengenai narkoba, mungkin bisa kita bahas arahkan dengan al-khamru. Fatwa MUI nomor 11 tahun 2009 itu mengharamkan penyalahgunaan penyalahgunaan, bukan penggunaan ya, penyalahgunaan narkoba. Mengapa itu diharamkan? Jadi sebagai fatwa, jadi konstruksi fatwa itu dia harus berlandaskan Al-Quran, hadis, dan pendapat ulama, ya kan? Al-Quran saya kira jelas sekali ayatnya itu. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, wala tulqu biaidikum ila tahluka. Janganlah bawa dirimu kepada kehancuran. Bagaimana kehancuran nanti beliau menjelaskan, ya kan? Saya hanya normatif saja. Kemudian dalam hadis juga jelaskan kullu muskirin haram, setiap yang memabukkan haram, wa kullu khamrin haram, setiap khamr itu haram. Kemudian turun lagi ke bawah itu kaidah fikih. Ya, ada kaidah fikih yang disusun itu darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak kerusakan itu didahulukan dibanding mendatangkan manfaat. Makanya salah satu alat ukur itu adalah mana manfaatnya lebih besar atau mudaratnya, begitu kan? Jadi oleh para ahli ini dianggap kalau disalahgunakan tidak ada manfaatnya, yang ada adalah mudarat. Saya kira itu yang pertama. Jadi dia punya landasan. Ya. Jadi ajaran Islam itu punya landasan normatif, Al-Quran, hadis, dan pendapat ulama. Karena itulah dikeluarkanlah fatwa itu. Sebetulnya sebelum itu sudah ada juga fatwa, tapi fatwa ini lebih rinci. Misalnya yang haram itu apakah pengguna saja? Tidak. Pemilik, pengedar, semualah ada 10 kelompok itu kan? 10 kelompok dalam hadis itu haram. Kenapa diharamkan? Lagi-lagi kepada ajaran Islam tadi itu. Islam itu hadir adalah sebagai solusi manusia menjalankan kehidupan. Ya, prinsipnya dengan berislam insya Allah kita akan bahagia, gitu kan?
Maka dalam Islam ditentukanlah ada namanya ad-daruriyatul khams, 5 kemudaratan yang harus kita jaga. Yang pertama al-aqlu, akal. Mengapa narkoba diharamkan? Karena dia bisa merusak akal. Tadi sudah beliau mulai, mungkin nanti akan menjelaskan lagi dalam perspektif. Karena beliau ini kan ketua kita ini kan. Jadi intinya saya hanya mungkin sederhana aja, narkoba bisa menghilangkan akal. Yang kedua, narkoba itu bisa menghilangkan jiwa, an-nafs, jiwa. Di mana orang yang kena narkoba itu, saya kebetulan tinggal dulu di sekitar Jalan Meteorologi Raya. Waduh, di situ di simpang itu ada itu, ya. Jadi akalnya memang tidak lagi berfungsi. Baru yang ketiga, hifzul mal, memelihara harta. Ya, ternyata lebih banyak orang yang miskin karena narkoba dibanding penyakit lain, misalnya perempuan, ya kan? Narkoba banyak kali miskin itu. Bahkan ada anak yang rela membunuh orang tuanya. Nanti beliau sampaikan itu. Orang yang keempat, hifzuddin, memelihara agama. Ya, orang yang kena narkoba itu mana mau sholat lagi kan? Itulah, nggak ada sholat lagi. Hatinya sudah keras. Orang yang terakhir adalah hifzun nasli, memelihara keturunan. Keturunan di sini pertama, pengguna narkoba itu ketika dia melahirkan benih ke istri itu nanti kemungkinan cacat besar, ya. Gimana presentasinya mungkin nanti ketua kita punya data mengenai itu. Dan saya kira banyak sekarang kasus-kasus keluarga itu salah satunya adalah karena narkoba. Jadi kalau kita sudah sepakat bahwa Islam jalan kehidupan, maka Islam memfasilitasi itu semua dengan mengharamkan narkoba. Saya kira itu sementara, ya. Sangat menarik para pemirsa sekalian. Ternyata dampak dari penyalahgunaan narkoba menghantam kelima maqasidus syariah. Mulai dari hifdzul akal, kemudian hifdzul nafsi, hifdzul mal, hifdzuddin, dan hifdzul nasal. Jadi mulai dari saraf atau juga otak sampai keturunan dihancurkannya. Bang Zul, Sumatera Utara tercatat sebagai pengguna narkoba terbesar di Indonesia. Sehingga Sumut menjadi juara umum, ya, juara 1 nasional. Bagaimana kira-kira akurasi datanya ini, Bang? Ya. Jadi survei dan penelitian yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 2019 itu, datanya itu sampai sekarang data itu belum berubah. Jadi kalau angka prevalensi nasional sekarang 2,1% dari jumlah penduduk Indonesia itu menjadi pengguna narkoba, 2,1%. Itu angka prevalensi nasionalnya. Tapi untuk Sumatera Utara itu angka prevalensinya 6,5% dari jumlah penduduk. Jadi jauh di atas rata-rata nasional. Jadi kalau 6,5% itu, kalau jumlah penduduk Sumatera Utara sekarang 15 juta, kurang lebih 1 juta. Kurang lebih 1 juta orang di Sumatera Utara sudah menggunakan narkoba. Dan ini hampir sepertiga dari jumlah pengguna narkoba di Indonesia. Nah, itu faktanya, itu hasil penelitian dan survei yang dilakukan oleh BNN sama LIPI pada 2019 dan sampai sekarang belum berkurang. Prof, menurut Bang Zul bahwa secara umum masyarakat umum adalah tidak kurang dari 1 juta pengguna narkoba. Bagaimana halnya dengan di kalangan pelajar, terlebih santri? Ada nggak indikasi atau juga ada nggak sebuah penelitian bahwa di antara beberapa santri atau juga bahkan pesantren sudah terindikasi sebagai pengguna narkoba di Sumut? Ya, kalau data terakhir sepengetahuan saya dari hasil beberapa pertemuan dengan pesantren itu tidak ada. Alhamdulillah. Ya. Karena begitu mereka masuk pertama itu memang ada tes narkoba itu. Ya. Jadi sekaligus ini mungkin saya mengingatkanlah para pengelola pesantren agar tes itu harus terus dilakukan. Kenapa? Karena bisa aja itu mungkin sebulan lagi sebelum tes, ya baik-baik, ya kan? Nah, jadi pendekatan Islam itu kan memang keras tapi lembut, kan gitu kan? Ketika saat-saat yang seperti ini kita harus keras.
Ya, jadi kalau data ya sependek pengetahuan saya belum ada. Entah kalau di pesantren yang tradisional ya, karena saya kan hanya di apa namanya pesantren modern ini yang memang masuknya itu pun terukur dia, ada ujiannya dan sebagainya. Alhamdulillah untuk kalangan santri belum ada indikasi bahwa mereka terpapar penggunaan narkoba. Bang Zul, begitu parahnya masyarakat Sumut menyalahgunakan narkoba, ada nggak perasaan iba atau juga tanggung jawab? Terlebih abang sebagai alumni pesantren dan juga sarjana hukum Islam ya, sampai dokter juga. Jika ada rasa tanggung jawab untuk mencegah atau juga mengantisipasi penyalahgunaan narkoba di Sumut, apa kira-kira tindakan efektif yang sudah dilakukan selama ini? Yang pertama sekali, kita mendorong pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk membuat perda. Ya. Perda itu kebetulan inisiatornya juga saya, ketua timnya juga saya sampai selesai. Itu sudah disahkan perda tentang fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba di Sumatera Utara. Itu perda nomor 1 tahun 2019. Kemudian diikuti lagi Pergub. Pergub nomor 19 tahun 2021. Nah, itu sudah ada. Kemudian yang terakhir tahun 2025 kemarin sudah ada lagi blueprint. Blueprint pencegahan penyalahgunaan narkoba di Sumatera Utara. Secara kebijakan itu sudah jelas. Karena kita terlibat langsung di situ semua. Kemudian kebijakan-kebijakan ini dalam implementasinya itu yang masih sangat minim dilakukan. Contohnya, umpamanya di dalam Pergub itu kan sudah dikatakan bahwa semua OPD itu harus punya tanggung jawab terhadap permasalahan narkoba. Harus punya program sesuai dengan kewenangan dia gitu. Umpamanya Dinas Pendidikan itu ada kewenangannya di Pergub itu. Umpamanya salah satu contoh, Dinas Pendidikan itu tidak boleh mengeluarkan siswa yang pecandu narkotika murni. Nggak boleh dikeluarkan. Dari sekolah? Dari sekolah nggak boleh. Kalau dia pecandu narkotika murni, pecandu narkoba murni, tidak terlibat yang lain-lain, ini nggak boleh dikeluarkan. Kenapa? Karena dia korban. Karena dia orang sakit yang harus diselamatkan. Nah ini, kalau ini sudah mulai dilakukan kan ya, sudah mulai dilakukan. Kemudian, kalau ada siswa yang terpapar dengan narkoba ini, kan nggak boleh dikeluarkan. Jadi mau diapain oleh sekolah? Selama ini kan sikit-sikit mengeluarkan. Kerja sekolah ini sikit-sikit mengeluarkan. Kan itu sikit-sikit mengeluarkan. Jadi saya bilang, waktu di DPR itu, karena pasal itu yang paling krusial. Meyakinkan 100 anggota DPR itu tidak mudah kan? Meyakinkan mereka. Saya bilang, sekolah itu, lembaga pendidikan itu adalah merubah orang dari tidak tahu jadi tahu. Yang berperilaku tidak baik jadi baik kan gitu. Jadi bukan hanya mendidik orang yang baik-baik aja, yang pintar-pintar. Jadi kalau seandainya mereka yang perilakunya tidak baik, semua dikeluarkan ke sekolah, hak ajazi manusianya itu saya bilang itu akan dicabut oleh lembaga pendidikan karena pendidikan itu hak asasi dasar manusia saya bilang. Kemana dia mau sekolah? Kan belum ada sekolah khusus untuk orang-orang nakal di Sumatera Utara ini, belum ada saya bilang. Jadi akhirnya disetujuilah itu, pasal itu disetujui. Tapi kan sekarang implementasi itu sudah jarang kita dengar sekolah mengeluarkan orang dalam candu. Udah jarang kita. Kalau ada masih, saya yang nomor 1 membelanya itu dari dulu. Jadi ketika mereka umpamanya terpapar, apa yang dilakukan sekolah kepada mereka kan itu. Nah makanya yang berperan itu adalah guru BK-nya, bimbingan konselingnya itu. Makanya Dinas Pendidikan itu harus mendidik guru-guru BK untuk menangani siswa yang terpapar narkoba di sekolah. Nah sekarang, apakah Dinas Pendidikan sudah melakukan itu? Belum ada. Nah kalau kita melakukan, tahun yang lalu saya mendidik guru BK, beberapa orang memang dananya dari Pemprov juga, tapi bukan dari Dinas Pendidikan gitu loh. Bukan program Dinas Pendidikan, program lembaga lain kan gitu ya. Kita mendidik guru BK selama 1 minggu. Kita didik mereka bagaimana mendeteksi dini siswa, kemudian bagaimana mengkonselingnya, bagaimana mengassessmentnya dan lain semuanya. Kalau dia udah di assessment dia, kalau memang dia masih stadium 1, stadium 2, kan dia tidak perlu rehabilitasi inap. Ada namanya rehabilitasi jalan. Nah, rehabilitasi jalan ini kan yang ngerjakan siapa? Guru BK. Guru BK, pihak sekolah, dan orang tua.
berapa lama itu kan sesuai dengan hasil asesmen. Nah, kalau memang dia sudah stadium 3-4, dia kan harus direhab inap. Nah, ketika dia direhab inap, dia harus dicutikan dari sekolah. Nah, itu kerjaan guru BK. Tapi kan Dinas Pendidikan sendiri beliau nggak melakukan itu. Sampai sekarang ini ya, sampai sekarang ini. Kemudian satuan-satuan pendidikan di Pergub itu dikatakan minimum satuan pendidikan itu punya program kegiatan kampanye anti narkoba di sekolah itu 1 kali 1 tahun minimum. Nah, sekarang kita lihat apakah sekolah sudah melakukan itu? Mungkin sebagian iya, tapi mayoritasnya setahu saya belum. Nah, dan itulah umpamanya Dinas Pertanian gitu kan ada. Nah, dia juga punya kewenangan di situ. Bagaimana dia mendeteksi tanaman-tanaman ini ganja apa tidak? Dia harus punya program gitu. Tapi kan itu belum terlaksana dengan baik. Nah, kemudian yang dilakukan kemarin 2002 itu adalah bantuan untuk rehabilitasi bagi masyarakat Sumatera Utara yang tidak mampu. Nah, itu diberikan waktu itu 1.000 orang. 1 orang itu 6 juta selama 3 bulan. Nah, itu programnya jalan. Sampai saat ini cuman kuotanya berkurang itu aja dari 1.000 karena katanya efisiensi kan gitu jadi berkurang. Jadi berkurang lah, tapi tetap ada. Nah, yang lain-lain ini kan nggak ada gitu loh. Jadi ini yang sebenarnya yang harus diperhatikan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara supaya program-program yang sudah ada dalam Perda, Pergub, kemudian blueprint itu bisa terlaksana dengan baik di Sumatera Utara. Kalau memang kita punya niat, punya political will untuk menurunkan angka prevalensi pengguna narkoba di Sumatera Utara. Saya masih penasaran, Bang. Sumut dengan 3 subetnis tempatan ya, Melayu, Nias dan Batak ya. Apalagi Batak yang terkenal dengan tegas, terkenal dengan peduli kepada anaknya. Bahkan Harajaon atau Hamoron itu adalah pada keberhasilan anak. Sesuai dengan perangkat-perangkat yang sudah ada di Sumatera Utara, sudah ada Perda, ada Pergub, bahkan ada satu badan, namanya Badan Anti Narkoba Nasional. Bahkan di kepolisian juga ada bagian yang menangani penyalahgunaan narkoba. Sesungguhnya apa yang terjadi ini, Bang, di Sumut ini? Kenapa tidak ada etikat baik atau juga tidak ada semangat untuk menyelamatkan generasi kita dari penyalahgunaan narkoba di Sumut ini? Semangatnya ada, niatnya ada, etikatnya ada, tapi setengah hati. Nah, itu dia. Jadi setengah hati, ngerjakan ini setengah hati semua. Tidak ada yang penuh hati gitu loh, nggak bulat gitu, masih lonjong-lonjong gitu, masih. Itulah penanganannya di sini. Itu harus kita sadari. Kenapa? Karena masalah narkoba ini kan bukan masalah kriminal saja gitu loh. Kalau kriminalnya oke lah, itu bisa ditangani oleh kepolisian. Tapi yang paling utama itu kan bagaimana melakukan pencegahan. Karena kalau 6,5% yang menggunakan, itu kan masih 93,5% itu kan nggak menggunakan. Sekarang bagaimana yang 6,5% ini kita buat stagnan, tidak bertambah dan tidak berkurang. Kan harus ada program-program mencegah. Yang 93% ini jangan masuk ke situ kan. Nah, sekarang apa enggak? Yang namanya Sumatera Utara, kabupaten kota, kalau sekarang saya katakan setengah hati itu kenapa? Kalau kita tanya umpamanya kabupaten mana, berapa dana dia untuk narkoba tahun ini? Ada cuma 200 juta, apa yang bisa dikerjain? Ada cuma 500 juta, apa yang bisa? Kabupaten kota seperti itu. Nah itu. Padahal intinya kan mencegah mereka. Yang 93% jangan masuk lagi, stagnan aja lah kita buat 6,5% ini. Nah, yang 6,5% ini mereka kan sudah terlanjur, terjerumus menggunakan itu. Bagaimana kita menurunkan itu? Caranya seperti apa? Makanya ada program rehabilitasi. Jadi mereka direhabilitasi. Nah, ketika mereka sudah masuk rehabilitasi, selama direhabilitasi saja mereka nggak menggunakan. Kalau sudah nggak menggunakan, pasti menurun kan? Nah, akan berlaku hukum pasar, supply and demand itu kan. Jadi demand-nya pasti menurun, supply-nya pasti menurun. Nah, itu yang harus dilihat. Kalau bisa kan kita turunkan. Nah, itu yang belum dilakukan. Nah, belum banyak yang melakukan ini. Apalagi kabupaten kota. Sangat minim program mereka untuk mencegah ini. Padahal pencegahan itu adalah hal yang paling utama.
Di Islam kan itu yang paling utama kan pencegahan. Program pencegahan itu kan sudah dibuat dalam Al-Quran kalau kita memang mau. Sudah ada di situ. Dia harus dicegah. Ya, pajatan ibu itu kan gitu. Kan harus menghindarkan diri dari situ. Kan itu dasarnya. Pajatan ibu itu kan berarti dia harus mencegah. Nah, mencegah itu kan kalau dalam konsep modern sekarang ada 3. Ada namanya primary prevention, ada secondary prevention, ada tertiary prevention. Nah, kenapa dicegah? Kan itu nih sekarang itu. Di dalam Al-Quran itu kenapa dicegah? La'allakum tuflihun itu. Nah, sekarang kata falah. Nah, kata falah ini kan nggak ada pada pedanan katanya di Indonesia itu nggak ada. Padanan katanya itu nggak ada. Kita cari, nggak ada. Yang mencakup semua karena falah itu mencakup segala-galanya. Di situ kebahagiaan, di situ nisan, di situ keadilan, di situ keberhasilan, kemenangan. Di situ tuh semua itu. Nah, ada apa enggak padanannya dalam bahasa Indonesia? Makanya bahasa Indonesia kemenangan aja dibilang. Kan gitu. Kemakmurannya enggak ada, berkeadilannya enggak ada di situ. Padanannya itu. Makanya kan saya mengajak kawan-kawan untuk membuat konsep human falah itu. Dari masalah narkotika ini. Kenapa? Kenapa di situ? Allah sudah mengatakan. Kenapa Allah mengatakan la'allakum tuflihun itu? Jadi kalau Allah sudah mengatakan, kamu tidak akan menjadi orang pintar, kamu tidak akan menjadi yang berhasil, tidak akan menjadi orang hebat, tidak akan harmonis keluargamu, tidak akan berkeadilan kau, tidak akan berkemakmuran dan sebagainya. Kalau kau make, kan Allah sudah mengatakan itu. Jadi konsep Al-Quran itu yang dipakai sekarang ini, diteliti semua kan. Makanya terjadilah. Makanya kalau orang sudah make, nggak akan mungkin jadi orang pintar, nggak mungkin jadi orang berprestasi, tidak mungkin jadi orang harmonis, tidak mungkin jadi orang agamis, tidak mungkin berkeadilan dan berkemakmuran, nggak ada itu. Itu sudah jaminan Al-Quran itu. Nah, tapi kan sekarang diteliti lah itu kan, betul apa enggak lah. Ternyata penelitian yang sekarang, ternyata Al-Quran itu yang paling utama melakukannya. Karena sudah diteliti otak manusia ini, semuanya hancur gara-gara itu. Keharmonisan hancur kan. Kan sudah 5 tadi, apa namanya, Ad-Dawratul Khamsah itu semua habis. Nggak ada itu. Yang 5 itu habis total. Kalau mungkin yang lain hanya 1-2. Kadang-kadang cuma 1 yang hancur kan. Di Ad-Dawratul Khamsah. Ini 5-5 hancur. Semuanya. 5-5 hancur. Makanya kan di dalam hadis kan dikatakan bahwa khamar itu adalah induk kejahatan. Kan itu kan, umul khaba'ith kan, induk kejahatan. Jadi kalau orang sudah narkoba, jahat-jahat yang lain akan muncullah semua itu. Kalau udah kena narkoba, dia apa yang nggak dia lakukan? Mencuri udah pasti, merampok udah pasti, berbohong apalagi, semua dia lakukan. Karena dia tidak akan bisa hidup ketika zat itu tidak masuk ke dalam tubuh. Kalau dia nggak, namanya itulah yang dibilang orang sekarang sakau itu kan. Sakau itu kan sakit akibat dikau gitu ya. Jadi itu yang dibilang, karena kalau nggak masuk itu nggak bisa dia hidup, nggak bisa tenang, nggak bisa apa-apa, harus masuk. Nah, ketika itu tidak masuk, dia nggak punya duit, dia pasti mencari duit, apapun dia lakukan untuk dapat duit, membeli itu. Prof, alhamdulillah sampai hari ini santri di pondok pesantren belum terpapar penyalahgunaan narkoba. Selain pesantren melakukan tes penerimaan santri-santriwati baru, apa sesungguhnya langkah-langkah efektif yang sudah dilakukan pesantren selama ini dan juga yang akan datang sehingga santri belum terpapar penyalahgunaan narkoba itu? Ya, terima kasih. Jadi pesantren itu kan kalau kita lihat dari segi pendidikan menerapkan trilogi namanya, 3 jenis pendidikan di pesantren, itu formal, non formal dan informal. Formal itulah di kelas kan, di kelas itu mulai jam 7.15 sampai jam 4 sore. Informal dan non formal itulah di luar itu. Maka di pesantren, terutama yang boarding itu, ada itu penanggung jawab disiplin, ya, ada penanggung jawab pengasuhan, ya, itu kelebihannya dibanding pesantren klasik, apa namanya, yang non modern lah, ya. Jadi semua itu merupakan satu rangkaian bagaimana agar santri kita ini apa? Tadi saya melanjutkan yang disampaikan narasumber kita, ketua kita tadi ya kan? Sebenarnya orang melakukan kejahatan atau kebaikan itu kan faktornya hanya 2. Dia memang jahat atau dia baik, yang kedua ada kesempatan, ya kan? Itu. Jadi
Misalnya lah dia memang sudah tingkat SMP itu sudah terpapar, tapi begitu masuk aliyah sudah bersih, nggak ada kesempatan, ya kan? Ya. Makanya kalau ada kesempatan, dia tidak akan mungkin menjadi orang jahat. Kayak kalau saya baca-baca di tulisan para ahli itu, faktor penyebabnya itu kan rasa ingin tahu, ya kan? Ya. Dan inilah bahasa setan ini kan. Jadi Al-Quran mengatakan bahwa itu rejisun min amalis syaiton, pekerjaan setan. Setan itu nggak pernah melarang dia, kamu jangan sholat, nggak pernah itu. Namanya setan bahkan menyuruh, ya kan, tapi di situ dia masuk pelan-pelan. Jadi saya lihat dari beberapa tulisan itu, faktornya itu rasa ingin tahu. Jadi karena ada rasa ingin tahu ya dari calon lah ini, hanyalah yang dimanfaatkan oleh pengedar ini. Maka bahasa dia sekali aja, coba aja kan gitu, Pak Jul ya. Coba sekali nggak apa-apa katanya. Jadi bertemulah dua keinginan dan dua harapan, bertemulah itu. Ya, itu ada satu saya baca di media ya bahwa dia tamatan sanawiyah SMP ya, mau masuk aliyah. Ya kebetulan dia mau masuk di pesantren seperti kita lah, Darul Quran Tahfiz, ya kan. Lalu masuk ke sana di kelas 3 itu karena berencananya mau ke sana, itu dari pengaruh dari kawan. Dia coba, akhirnya dia memang awalnya sukses, lebih rajin, lebih apa gitu. Tapi kemudian sudah ketergantungan tadi, sudah sakau tadi kan. Kenapa tadi? Sebab apa tadi kan? Sakau itu. Akhirnya dia kecanduan. Udah sekolahnya pun tak jadi lagi. Dia kena di apa namanya di kalau sini di apa sana tuh disembah ya. Udah akhirnya dia pun meninggal. Jadi ketika dia meninggal itu rupanya dia menulis surat kepada ibunya. Dia sampaikan bahwa ibu, saya mohon maaf bahwa saya tidak bisa membahagiakan ibu, membanggakan bagi ibu. Tapi seandainya saya ada kesempatan, saya akan lebih baik lagi katanya. Sayang sekali kesempatan itu kan hanya satu kali, ya kan? Tidak ada kesempatan lagi. Dan cerita dia meninggal. Jadi dia menjadi korban, ibunya pun korban. Ya, ibunya pun korban. Setiap malam dia membaca surat itu, stres, akhirnya ibunya pun meninggal. Apa yang bisa kita ambil dari sini ya seperti kata narasumber tadi lah, bahwa memang merusak semua lah. Jadi saya kira memang Islam itu luar biasa lah ya kan. Tahu dia bagaimana kita dari bagaimana memperoleh kebahagiaan la'allakum tuflihun itu, maka segala yang berkaitan dengan itu. Jadi kembali ke pertanyaan tadi, apa yang dilakukan pesantren? Pertama secara sistemik. Sistemik itu artinya seluruh sistem yang berada di pesantren itu memang pertama tidak memberi peluang masuknya narkoba. Maka alhamdulillah saya kira pesantren itu kalau kasus narkoba ya sependek pengetahuan saya tidak ada. Paling ada yang lain lah pula ya, karena yang lain itu apalagi dia mengatasnamakan pesantren. Nah kan itu biasanya ini kan banyak berita-berita ini. Ketika mau penerimaan santri pesantren, muncullah berita itu. Dia bukannya pesantren, sebetulnya padepokannya disebut pesantren, gitu kan? Ya, alhamdulillah saya kira kita akan terus melakukan itu. Saya kira sekarang ada 2 organisasi pesantren ya di Indonesia. Nanti kita sampaikan juga melalui organisasi itu agar tetap kita jaga ini, karena apa namanya tugas menjaga itu lebih sulit, ya kan? Menjaga itu lebih sulit. Dan karena itulah kita terus memberikan penjelasan. Jadi kepada para pejabat kita saya kira ya beri contoh lah ya kan. Ikan itu tidak pernah rusak dari ekornya ya kan, tapi dari kepalanya. Jadi kalau kita mau beli ikan, kepalanya kita lihat gimana, masih bagus, oke. Jadi saya yakin ya, kita izinkanlah saya mengatasnamakan ulama ya kan. Ulama itu kan hanya satu bidang aja. Tapi ada umaro di sini. Kedua ini harus bersatu. Jadi kalau ada umaro tidak memanfaatkan ulama, bagi saya itu konyol itu ya kan. Karena ulama itu sebenarnya melaksanakan tugas umaro itu.
Ya, nanti dah hari kiamat yang ditanya Umaro ya kan? Umaro, kenapa kau tidak ini katanya kan? Jadi kita MUI Sumatera Utara sudah ada juga Ganasana beliau ketuanya, Gerakan Nasional Anti Narkoba. Tapi itu semua kan digerakkan oleh anggaran, ya kan? Seperti itulah anggaran MUI itu kalau ada ya kan? Kalau nggak ada ya nggak bergerak. Atau bergerak ya pelan lah pula sesuai dengan apa? Karena saya kira kita di sini ya tetap bergerak sesuai dengan kemampuan yang bisa kita lakukan. Ya, saya kira begitu. Sangat baik pemirsa sekalian, yang merupakan close statement dari Prof. Hasan tadi sebagai praktisi pendidikan dan juga sebagai ulama Sumatera Utara, bahwa untuk mengantisipasi, mencegah, bahkan menghilangkan peredaran narkoba di Sumatera Utara harus ada sinergitas antara ulama dan umaro. Bahkan sesungguhnya yang lebih diharapkan adalah umaro, karena kekuasaan di tangan umaro. Kalau ulama ini kan hanya mampu berbicara, tausiah, mengajak, ya kan, menasihati. Namun kekuasaan itu ada di tangan umaro. Dan kalau kita lihat, kalau kita lihat ke hadis itu pertama umaro. Izaro itu munkaron. Falyughayyir biyadihi. Biyadi itu kan kekuasaan. Kalau ulama lah disuruh menentang apa babak katanya kan, tapi kalau polisi apa semua selesai. Jadi teorinya ketika tidak fungsi-fungsi itu dilakukan, ya otomatis terjadilah seperti itu. Bang Zul, sebagai tokoh yang sangat peduli terhadap masa depan Sumut, terlebih kepada generasinya, apa sesungguhnya harapan Abang, terutama kepada pemangku kebijakan, terlebih sebagai penguasa di Sumut? Ada pemprovnya, ada pemda pemkotnya, kemudian ada aparat kepolisiannya, dan juga mungkin para pengusaha-pengusaha. Dan apa langkah-langkah yang akan Abang lakukan ke depan sebagai praktisi narkoba di Sumatera Utara? Yang pertama sekali adalah yang paling kebijakan yang harus dibuat oleh pemangku kepentingan. Ya birokrat lah, gubernur lah intinya kalau di sini kan. Jadi kalau secara kebijakan ini sudah ada, tadi sudah saya jelaskan kan, kebijakan itu sudah jelas ada. Sekarang tinggal implementasinya. Nah, mengimplementasikan ini kan harus melalui DPR. Kalau DPR itu sebenarnya sudah mendorong betul untuk ini. Nah, kemudian ada pendanaan itu kan, seperti yang dibilang Prof tadi kan, kalau pendanaan yang nggak ada, semua tidak akan bisa kita kerjakan. Ya bisa kita kerjakan tapi minim kan, tidak maksimum. Nah begitu juga kabupaten kota. Nah bupati-bupati kabupaten kota, wali kota itu harus punya political yang betul-betul baik untuk itu. Sekarang kita lihat kabupaten kota mana yang sudah punya perda, baru 23. Dari 33 kabupaten kota mungkin setahu saya baru 3 yang punya, 30 lagi. Nah sekarang bagaimana mereka melakukan penganggaran, kalau dasar hukumnya juga mereka kadang takut-takut. Nah kalau ada perdanya kan jelas payung hukumnya, nggak ada yang takut lagi itu. Nah, dulu-dulu kan begitu juga di Sumut. Ketika sudah ada payung hukum, mulailah berani. Tapi karena ada efisiensi, mulai menurun lagi kan. Tapi kalau walaupun itu menurun, kalau semua kabupaten kota menganggarkan saja, nggak usah banyak-banyak, 1 miliar aja 1 tahun kabupaten kota itu sudah banyak yang kita lakukan dan bisa menurunkan itu. Ini kan yang dianggarkan cuma 100 juta dan 50 juta, apa yang bisa dikerjakan kan gitu. Nah di provinsi juga begitu. Di provinsi ya penganggarannya masih dari 17T itu kan sangat minim gitu. Kenapa nggak dibuat 50 miliar gitu kan, sedikit dibandingkan dengan 17T itu kan, tapi kan nggak sampai seperti itu. Kemudian OPD itu semuanya diperintahkan untuk melakukan kegiatan itu. Ya walaupun di OPD itu hanya anggarannya cuma 50 juta kan untuk internal dia kan, atau bisa yang lain sesuai dengan kewenangan OPD itu sendiri, dan itu kan nggak dilakukan juga. Ya kemudian akhirnya terjadilah hal-hal yang seperti ini. Kemudian masyarakat tetap melihat bahwa masyarakat ini akan tidak percaya kepada pemerintah, kepada penegak hukum kalau mereka tidak melakukan hal-hal yang baik sesuai dengan keinginan masyarakat itu. Contoh umpamanya, kepolisian ini kan nggak bisa mereka yang melakukan penegakan ini nggak bisa kita ingkari mereka terlibat di dalam, udah pasti. Nah, tidak mungkin ada ilegal kalau tidak ada keterlibatan aparat penegak hukum di dunia ini, itu teorinya. Karena
ilegal itu pasti ada keterlibatan aparat penegak hukum. Ya, di Indonesia narkoba itu keterlibatan aparat penegak hukum itu sangat besar. Kan sudah banyak faktanya. Bintang berapa udah terungkapin. Itu kan baru yang terungkap. Coba yang nggak terungkap ini. Dan keterlibatan mereka ini ada dua. Ada namanya direct, ada namanya indirect. Yang direct ini yang selalu ketangkap. Nah, yang direct itu tangkap sana, tangkap sini. Berapa ratus, 300 lebih polisi Sumatera Utara dipecat gara-gara itu. Nah, tapi itu yang direct. Yang indirectnya ini, ini yang tak kelihatan. Itu komandan-komandan besarnya, Bang. Iya. Dan itu sudah semua orang tahu lah itu. Contoh umpamanya, Sumatera Utara di Kota Medan ini daerah sudah zona merah. Sudah tahu itu polisi orang mereka yang buat mappingnya. Saya terlibat dalam mappingnya itu. Nah, ini zona merah. Saya katakan kepada mereka, ini kok tetap merah. Kadang-kadang lebih merah lagi, aku bilang. Kok nggak bisa jadi turun gitu? Kenapa? Padahal saya ngomong itu kan ya artinya orang itu gak kerja gitu lah kira-kira kan. Kok tetap merah gitu? Dan mereka kan tahu siapa pemainnya. Dan masyarakat tahu kalau kita lakukan survei itu, kenapa di sini masih ada penyalahgunaan peredaran gelap? Masyarakat jawaban yang pertama karena di backup oleh aparat penegak hukum. Kan itu selalu jawabannya. Dan mereka tahu, masyarakat itu tahu yang datang itu siapa, apa namanya, oknum aparat penegak hukumnya itu siapa namanya. Kemudian kalau datang naik mobil apa BK berapa, naik kereta, tahu masyarakat itu. Tapi yang jadi pertanyaan Bang Zul, kalau dia alasannya karena penegak hukum, di provinsi lain juga ada penegak hukum. Iya. Kenapa tidak separah Sumatera Utara? Nah, Sumatera Utara ini ada beberapa hal yang membuat dia lebih parah. Yang pertama letak geografis. Nah, letak geografis kita sangat strategis untuk itu. Yang pertama dari luar negeri berbatasan dengan 3 negara. Dan sumbernya dari sana gitu loh. Nah, kalau ke tempat lain kan jauh. Jadi masuknya ke sini. Memang dari awal daerah transit dibuat. Tapi kan lama-lama bukan hanya daerah transit, tapi daerah marketnya udah di sini gitu loh. Nah, itu yang pertama yang harus kita lihat, yang paling penting itu. Kemudian yang kedua, stigmanisasi yang dilakukan oleh masyarakat. Jadi masyarakat ini menstigma orang-orang yang pengguna ini juga distigmanisasi. Jadi akhirnya mereka ketika distigmanisasi, ya udahlah, terpuruklah sekalian gitu. Kan itu padahal kan nggak seperti itu sebenarnya. Karena mereka masih bisa diselamatkan. Dan banyak contoh-contoh kawan-kawan kita yang sudah kita selamatkan ini, dan saya selalu sampaikan duduk di sini. Padahal itu dulunya pecandu, bisa. Saya selalu kasih contoh itu. Pokoknya ini duduk di sini, udah jadi pejabat publik ya, bisa. Dulunya pecandu sama saya bilang. Saya ngapakan? Kan udah jadi pejabat publik. Bisa, kenapa enggak? Kan contoh itu. Jadi jangan ada stigmanisasi itu, karena mereka bisa kita apakan. Kemudian keluarga. Nah, keluarga ini penting karena di dalam konsep ilmu keadiksian, addiction science itu bahwa keluarga itu juga termasuk orang yang sakit. Kalau anaknya kena, itu kan orang sakit. Nah, keluarganya juga orang sakit. Makanya PBB mengatakan addiction is a family disease. Jadi adiksi itu juga penyakit keluarga gitu. Jadi seperti yang diceritakan Prof tadi, kalau satu kena, satu keluarga itu tuh sakit. Ya itulah dia. Makanya kalau anaknya direhab, orang tuanya juga harus direhab dengan program yang berbeda, tidak sama, tidak harus nginap gitu. Tapi ada program yang diberikan kepada orang tua itu. Jadi sebuah rehabilitasi yang hanya merehabilitasi pecandu tanpa merehabilitasi orang tua atau ada program untuk orang tua itu selalu gagal. Itu saya katakan itu rehabilitasi belum baik lah secara kategori dan kriteria. Nah, itu keadaan Sumatera Utara kita yang betul-betul harus kita pikirkan sama-sama. Ya, yang jelas kalau kita ya sudah kita buat kebijakan-kebijakan, kita dorong. Walaupun makan lama waktu ya, makan waktu lama itu meyakinkan 100 anggota DPR kan tidak mudah. Nah, dari yang tak yakin dia jadi yakin. 2 tahun meyakinkan itu kan, dia nggak tahu peraturan, ya kan? Bawa peraturan fotokopi bagi-bagi di kantor DPR sana kan, meyakinkan mereka itu. Tapi alhamdulillah sekarang sudah ada, tinggal bagaimana melaksanakan ini oleh pemerintah daerah, kemudian oleh masyarakat.
Pemirsa sekalian, dampak dari penyalahgunaan narkoba sangat dahsyat. Bukan saja merusak akal, tapi juga merusak diri, menghilangkan atau melenyapkan harta kekayaan, merusak agama karena dia tidak akan mau mengamalkan agama kalau sudah akalnya rusak, dan bahkan juga akan merusak masa depan keturunan gitu ya. Untuk itu pemirsa sekalian, mari bangun komitmen, berkolaborasi, bersinergi untuk menyelamatkan masa depan Sumatera Utara ke arah yang lebih baik. Tentunya ini harus bergandengan tangan. Para ulama, para umaro, dan juga kita masyarakat umum, jika kita tidak ingin bahwa tetap menjadi juara umum penyalahgunaan narkoba secara nasional. Terima kasih Prof. Hasan dan Bang Zul yang sudah berkenan menyempatkan waktu dan pemikiran, termasuklah pengalaman-pengalamannya, baik sebagai ulama dan juga sebagai praktisi untuk menyelamatkan masyarakat Sumut dari penyalahgunaan narkoba. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.